Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Hantu Tampan. Cerita ini ditulis oleh Ramdan Nahdi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hantu Tampan. Lu hantu ya? Menurut kamu? Iya atau enggak? Kalau iya emangnya kenapa? Ya enggak apa-apa sih. Apa kamu takut? Enggak. Jujur walaupun ia hantu, aku sama sekali tidak takut. Soalnya ia memiliki wajah yang terlalu tampan. Apalagi aroma tubuhnya berbeda dengan hantu lain. Perpaduan mint dan orange mirip parfum mahal. Matanya yang berwarna coklat keemasan menatapku tajam, lalu bibir merah mudanya bergerak. Kamu yakin? Iya. Kalau begini, ia mengibaskan rambut coklatnya dalam satu kedipan mata. Sudah menghilang dari hadapanku. Kebiasaan banget hantu tukang ghosting. Baru ngobrol sebentar dan ngilang aja. Kar? Panggil seseorang bersuara cempreng, siapa lagi kalau bukan sahabatku Tuti. Ah, pantesan dia ngilang. Apaan yang ngilang? Bukan apa-apa. Pagi-pagi begini ngapain lu ngobrol sama gerbang sekolah? Mana gerbang sekolah tetangga pula. Gue gak ngobrol sama siapa-siapa, Tut. Ah, gue lihat kok lu ngobrol sama gerbang. Mungkin lu lupa cuci muka kali, jadi penglihatan lu keganggu sama belek. Gue tuh sahabat lu dari SD, Kar. Jadi tahu banget kalau ada yang aneh sama lu beberapa hari terakhir ini. Aneh gimana? Kemarin gue lihat lu ngobrol sendiri di kelas pas jam istirahat. Itu gue lagi ngobrol sama diri sendiri, self-talk. Paham gak lu? Ah, so Inggris. Kalau ngobrol sama diri sendiri kan bisa pakai suara hati. Ngapain lu ngomong agak kenceng terus sambil nengok ke samping pula? Duh, kok Tuti bisa tahu? Padahal aku yakin saat itu gak ada orang di kelas. Udah, gak usah dibahas. Iya, malah kabur. Sesampainya di depan gerbang sekolah, kami sudah disambut oleh sosok penunggu gerbang. Siapa lagi kalau bukan guru olahragaku yang super galak, yaitu Pak Surya. Pak Surya berdehem keras saat kami melewati gerbang. Sontak kami menoleh kepadanya. Kamu mana maskernya? Tegurnya dengan suara tegas sembari menunjukku. Oh iya, Kar, masker lu kemana? Astaga, kayaknya gue lupa bawa masker deh. Duh, Kar, kena deh lo. Bantuin gue, Tut, masker lu bisa dibagi dua nggak? Ya kali, Kar. Aturan sekolah offline itu wajib pakai masker. Sekarang kamu pilih mau skot jam 15 kali atau lari keliling lapangan basket 2 kali. Duh, habis sarapan terus kok jam bisa-bisa lambung sama usus gue demo. Gara-gara lagi kerja dilanda gempa, kalau lari ntar banjir keringat. Terus make up gue luntur. Coba pakai teknik rahasia. Kupasang wajah memelas cenderung nelangsa. Aduh Pak, jangan, nanti saya beli masker di kantin. Mana ada yang jualan masker di kantin? Diem dulu. Di kantin gak ada yang jual masker. Mau hukumannya Bapak tambah? Tuh kan. Saya lari keliling lapangan aja deh, Pak. Oke, nanti habis lari ambil masker di ruang guru. Iya, Pak. Kami pun melangkah melewati gerbang. Coba lu bayangin, Tut. Habis lari terus gue duduk di samping lu seharian. Aromanya sedap banget pasti. Iya sih, tapi gak mungkin juga gue kasih masker ini ke lu. Ntar gue yang disuruh lari. Gue baru ingat. Ingat apaan? Masih ada ternyata. Kenapa gak dari tadi, Tuti? Gue baru inget kalau ada masker bekas kemarin.
Sini gue pinjem. Tapi Kar, pinjem bentar doang. Pak, masker saya ketemu. Pakai maskernya, jangan dipegang. Iya Pak. Bau banget sih. Tut, ini masker kok bau amat. Gue baru mau bilang kalau maskernya bekas ingus. Ih, parah lu Tut. Ya daripada lu lari keliling lapangan, gue yang tersiksa ntar. Kenapa masih berdiri di sana? Cepat masuk kelas. Iya Pak. Pakai maskernya. Terpaksa aku pakai masker bau pemberian Tuti. Semoga pas sampai kelas tidak keburu pingsan. Kar, gue turun duluan ya. Ya oke. Langit, bisakah kau turunkan hujan? Aku malas ikut pelajaran olahraga. Kenapa kamu berdoa seperti itu? Tiba-tiba hantu tampan itu muncul di hadapanku. Spontan aku menjerit. Kamu takut sama aku? Enggak, cuma kaget gitu lu tiba-tiba muncul. Mau ngintip gue ganti baju ya? Tidak, aku hanya tak sengaja lewat. Bohong, bilang aja ngintip. Dasar cowok. Udah jadi hantu aja masih begitu. Ya sudah, sebaiknya aku pergi aja. Tunggu. Apa lagi? Gue belum tahu nama lo. Panggil aja Milo. Sontak aku pun tertawa. Kenapa kamu tertawa? Pantes rambut sama matanya warna coklat. Apa hubungannya dengan namaku? Nanti gue tunjukin pas jam istirahat. Ya udah, baiklah. Milo menghilang, aku pun lanjut tertawa sambil mengganti baju. Dengan langkah gontai, 11-12 dengan zombie aku berjalan ke lapangan basket. Terlihat Pak Surya sedang berdiri di tengah lapangan sambil memegang sebuah kertas. Tentunya itu kertas absensi. Bapak absen sekarang. Aku duduk di dekat Tuti dan Fani. Lama amat lu Kar. Gue kan harus make upan dulu. Make up apaan? Itu muka pucat banget dah kayak Miske, penghuni toilet belakang. Masa sih? Kayaknya sunscreen gue ketebelan makanya jadi pucat. Lebay banget sih olahraga doang pakai sunscreen. Hei, ingat, kita ini ada di JKT. Kalau tengah hari kayak gini, udah berasa ozon bolong. Kara Dialova. Hadir Pak. Oh ya, yang tadi lupa bawa masker ya? Iya Pak. Besok jangan lupa bawa masker. Kalau lupa lagi hukumannya Bapak tambah. Suruh koprol depan keliling lapangan aja Pak. Saut Ipul memancing keributan, ku arahkan lirikan tajam setajam silat kepadanya. Kalau besok lupa hukumannya bersihin toilet belakang. Tukar, lu jangan lupa lagi. Iya, gue juga malas ke toilet belakang. Masih trauma lihat Miske mukbang pembalut. Hari ini olahraga bebas, jangan sampai ada yang ke kantin atau ke kelas. Siapa? Entut, mau kemana? Panas di sini, cari tempat duduk yuk. Terus ngerumpi sambil nonton anak cowok main basket. Males ah, ujung-ujungnya juga ngerumpi di grup WA padahal duduk depan-depanan. Ngerumpi di grup WA itu hemat energi Kar. Jadi kita tidak perlu membuang banyak energi untuk menggerakkan mulut dan mengatur ekspresi wajah. Timbal Fiona si juara kelas. Mendengar omongan lu bikin sel-sel otak gue pada mati. Bahaya itu Kar. Bisa ada penyumbatan darah terus kena serangan stroke. Tahu apa yang pala gue? Wah, itu salah satu gejalanya. Mau gue temenin ke UKS? Kagak usah Pin, cukup lu social distancing aja dari gue. Khusus. Kenapa ya kalau kita lagi bosen waktunya tuh jalan lambat banget? Asli dah. Dari tadi gue cuma duduk sendirian di koridor kelas sambil liatin bulu ketek anak basket saking gabutnya. Halo Kara. Milo. Kenapa kamu tersenyum? Apa ada yang aneh dengan wajahku? Enggak ada yang aneh sama muka lu. Cuma cara ngomong lu tuh kayak guru bahasa Indonesia baku banget.
Aku sudah terbiasa seperti ini. Apa nama lu beneran Milo? Gak ada kepanjangannya gitu? Hanya Milo saja. Singkat, padat, dan jelas ya namanya. Oh ya, ngomong-ngomong, lu tahu nama gue dari mana? Kan gue belum pernah ngasih tahu. Tadi aku mendengar ucapan pria tua itu saat memanggil namamu. Pria tua? Buh, kalau sampai Pak Surya dengar bisa dibentak dan langsung kena mental breakdance. Tapi memangnya pria itu sudah tahu? Kayaknya kamu jauh lebih tua deh. Aku seumuran denganmu. Ya seumuran karena lu udah jadi hantu. Jadi umurnya kagak nambah-nambah. Santan, ngapain lu duduk di sini sendirian? Bukannya olahraga? Ntar gue laporin Pak Surya loh. Tegur Hendrik yang entah muncul dari mana. Bisa nggak sih panggil nama aja? Karena kan nama santen. Itu Kara, nama gue Kara. Sama aja. Kenapa kamu tidak bergabung dengan teman-temanmu? Astaga, aku lupa kalau dia masih duduk di sampingku. Mager. Wajahnya tampak bingung, entah kenapa aku suka melihatnya, apalagi kalau bibirnya sudah agak manyun. Gemes. Pagar. Mager bukan pagar. Apa itu sejenis makanan? Mager itu artinya malas gerak. Padahal kamu masih bisa berjalan, kenapa malas bergerak? Ih, susah jelasinnya. Kalau susah lebih baik tidak perlu dijelaskan. Toh itu tidak terlalu penting bagiku. Loh, lu bisa dengar suara hati gue? Milo mengangguk pelan. Seketika itu aku langsung tersenyum lebar. Akhirnya aku gak perlu lagi ngomong sendiri, soalnya lama-lama bisa dibilang orang gila. Bunyi bel sekolah, tanda jam istirahat. Sini ikut gue ke kantin. Ada yang mau gue tunjukin? Baiklah. Aku pun berdiri kemudian berjalan ke arah kantin. Mau kemana, Kar? Ke kantin? Buru-buru amat. Iya, sebelum ramen tuh. Ku percepat langkah sesekali melihat ke belakang, memastikan kalau Milo tetap mengikutiku. Setibanya di kantin, aku langsung berjalan ke tempat penjual es yang bernama Abdul. Dul, ada Milo. Aku di sini. Iya, aku juga tahu. Lantas kenapa kamu malah bertanya padanya? Sayang, kamu bisa diam dulu nggak? Ucapku dengan suara pelan. Aduh, keceplosan. Abdul tersenyum sambil memegang satu saset Milo. Milonya mau yang panas apa yang dingin, sayang? Apa dia pacar kamu? Seketika itu suasana menjadi begitu canggung. Di depan ada Abdul yang sedang senyum-senyum tak jelas. Di sampingku ada Milo yang sedang memasang wajah serius. Rasanya seperti diperebutkan dua lelaki. Tapi nggak Abdul juga kali, Kar. Ditanya malah diem. Kira-kira nih tengah hari yang panas begini cocoknya minum Milo panas atau dingin? Ya dingin. Nah itu pintar. Tunggu sebentar ya, abang buatin. Ini apaan sih? Gue langsung merinding disco. Sepertinya dia memang pacar kamu. Bukan. Bukan apa? Aku bernyanyi dengan nada lagu Bukan Dia Tapi Aku milik Bang Judika sembari melirik ke arah Milo. Perlahan Milo mulai mengurai senyum manis sekali. Minuman Milo pun kalah manisnya hingga membuat jantungku berdegup kencang. Malah nyanyi. Lagi latihan buat ikutan X Factor Indonesia. Oh, cepet dikit dul, gue udah haus nih. Haus kasih sayang, pikirku seraya menatap wajah tampan Milo. Seandainya saja ia seorang manusia. Lu bisa baca pikiran gue nggak? Tidak bisa, aku hanya bisa mendengar suara batinmu saja. Aman berarti. Bisa ngehayal macam-macam. Kulihat Abdul sudah selesai membuat es Milo. Berapa, Dul? 5.000. Minta bungkusnya dong. Buat apa? Minta aja, nggak perlu banyak tanya. Aku
Aku mengajak Milo ke samping sekolah perbatasan antara sekolahku dengan Edmund High School, sekolah internasional khusus kaum Adam. Dulu sebelum pandemi, aku sama si Tuti suka banget nongkrong di depan gerbang sekolah itu. Modusnya pura-pura nunggu angkot sambil liatin bentukan cowok yang mirip cowok-cowok wetpad. Cakep-cakep bener dah, sampai susah milihnya. Ya mirip lah sama cowok yang sekarang duduk di samping gue, Milo, walaupun dia bukan manusia. Lu pernah sekolah di Edmund? Edmund? Bentar, lidah gue keseleo. Iya, dulu aku sekolah di sana. Tahun berapa? Aku tidak ingat. Masa kagak ingat? Setiap orang yang pergi meninggalkan dunia tidak selalu ingat semua memori hidupnya, termasuk aku. Oh begitu. Kalau Roma ingat nggak? Tidak banyak yang aku ingat. Baguslah kalau begitu, berarti bakal banyak ruang kosong buat ingat gue. Kamu sedang merayuku? Enggak. Untuk apa kamu mengajakku ke sini? Oh iya, nih lihat. Kuserahkan badannya, tapi bekas saset Milo itu malah jatuh ke tanah. Kamu meledekku. Maaf, gue lupa. Aku bisa saja menyentuh benda itu, tapi itu akan menguras banyak energiku. Aku tidak mau buang-buang energi untuk hal yang tidak penting. Berarti gue penting dong. Maksud kamu? Kejadian pas pertama kali kita ketemu? Oh itu. Aku hanya terpaksa menolongmu. Ih jahat, gue hampir mati tahu. Makanya aku terpaksa menolongmu supaya tidak mati. Tetap aja jahat. Kenapa harus bilang terpaksa sih? Memang kenyataannya begitu. Tidak ada sedikit rasa bersalah darinya. Aku bangkit lalu pergi meninggalkannya sendirian. Kamu mau kemana? Tanyanya, namun aku pura-pura tak mendengar, kemudian berlari menuju kelas. Ngapain muka lu ditekuk gitu, Kar? Diam deh, gue lagi males ngomong. Gue kan cuma nanya, malah digas. Aku duduk kemudian menatap jendela. Tak terasa bulir-bulir bening mengalir di sudut mata. Kenapa Milo malah berkata seperti itu? Terpaksa katanya, padahal aku bisa saja mati dalam kecelakaan itu. Pikiranku melayang memutar kembali memori 4 hari lalu, tepatnya di hari pertama aku masuk sekolah offline. Masih terbayang jelas dalam ingatanku setiap detail kejadian di pagi itu. Saat itu Jakarta sedang diguyur hujan yang sangat deras. Aku turun dari angkot, tepat di depan gerbang sekolah, kemudian menyeberang jalan, tak memperhatikan kalau ada mobil yang sedang melaju ke arahku. Aku baru tersadar saat mobil itu menyalakan klakson. Hal itu sukses mengagetkanku hingga melepas payung dari genggaman. Bukannya menghindar, aku malah berdiri mematung di tengah jalan sementara mobil itu semakin dekat. Rasanya sudah tidak mungkin lagi kuhindari. Pasrah, tiba-tiba ada sesosok lelaki tampan muncul di hadapanku. Ya, itu adalah Milo. Ia menarik tanganku kencang sekali hingga aku terjatuh ke aspal dan terhindar dari kecelakaan maut itu. Setelah itu ia langsung menghilang. Jujur aku sangat berterima kasih karena ia telah menolongku hingga aku bisa tetap bernapas sampai detik ini. Namun jika alasannya hanya karena terpaksa, itu cukup melukai hatiku. Memang ya semua cowok sama aja, gak peka sama perasaan cewek. Apalagi cewek berhati rapuh kayak gue, yang nonton drakor aja bapernya bisa berbulan-bulan. Carlo kenapa? Gue kesel banget. Siapa yang bikin lu kesel sampai nangis gini? Biar gue tampol orangnya. Percuma kenapa? Dia bukan orang. Terus apaan dong? Hewan, tumbuhan, atau ondel-ondel? Kan lu takut sama ondel-ondel? Bukan. Jangan apaan? Hantu? Gue bukan anak Indomie Tuti. Indigo, Kar. Ye. Habisnya akhir-akhir ini lu sering banget ngomong sendiri kemarin di kelas.
tadi pagi di depan gerbang sekolah tetangga. Terus pas pelajaran olahraga gue perhatiin lu ngomong sendiri juga. Ayo ngaku deh, Kar. Gue kan sahabat lu, jangan ada rahasia di antara kita. Lu ngobrol sama siapa? Gak mungkin kan sama si Miss K penghuni toilet belakang. Ih, amit-amit ngobrol sama dia. Lihat mukanya aja jijik banget. Tuh kan lu bisa ngeliat si Miss K, berarti anak indigo lu. Cuma sekali doang gue liatnya. Iya karena lu gak pernah ke kamar mandi belakang lagi kan. Udahlah, lu bukannya nenangin gue malah bikin tambah kesel. Sama aja kayak si Milo. Aduh Kar hobi amat keceplosan. Milo, emangnya susu Milo bikin salah apa sampai lu kesel terus nangis? Kan sekarang gue harus mikir keras cari alasan. Gara-gara Milo udah gak manis lagi. Ah masa sih? Terakhir gue minum masih manis kok. Yentut rasanya sekarang pahit banget kayak racun. Seriusan? Iye, coba aja lu beli di kantin. Ntar gue coba deh. Ku seka air mata, tak mau membuang-buang air mata hanya karena makhluk absurd seperti Milo. Gue ke toilet dulu ya. Ngapain? Ganti baju Tut. Masa gue ganti baju di sini? Bisa jadi bahan tontonan. Oh iya, buruan bentar lagi jam istirahat habis. Iye. Ku ambil seragam lalu berjalan keluar kelas. Dari kejauhan terlihat Milo sedang berdiri di tengah koridor. Mungkin maksudnya mau menghalangi jalanku, tapi sepertinya ia lupa kalau bukan manusia. Aku berjalan melewati tubuhnya yang terasa dingin. Kenapa kamu menyebutku pahit seperti racun? Tuh kan si kepo dengar obrolan gue tadi. Aku terus berjalan ke arah toilet berpura-pura tidak mendengar. Jawab pertanyaanku. Bodoh amat gue masih kesel sama lu. Pikirku sembari masuk ke dalam toilet. Sengaja agak aku banting pintunya agar ia tahu kalau aku sedang marah padanya. Aku masuk ke salah satu bilik toilet, kemudian bersenandung sambil mengganti baju. Terdengar suara ketukan pelan. Siapa? Suara ketukan itu kembali terdengar. Kini aku yakin sumber suaranya dari dalam toilet. Tepatnya dari WC duduk di hadapanku. Buka gak ya? Kalau itu tikus gimana? Tapi gue penasaran deh. Ku buka penutup WC duduk itu dengan cepat. Terlihat ada kepala yang muncul dari dalam WC. Kepala si Miss K. Kaget tahu. Aku menjerit kencang. Gue yang mestinya kaget. Lalu aku menekan tombol flash, menyiram air, berharap sosok menakutkan itu hanyut ke dalam lubang WC. Bukannya hanyut, si Miss K malah tertawa cekikikan. Sontak aku membalikkan badan untuk membuka pintu toilet. Mau kemana? Tadi ngomongin gue. Kok sekarang kabur? Tempat lu bukannya di toilet belakang. Aku berusaha membuka slot yang entah kenapa seperti dilumuri minyak licin sekali. Di sana sepi. Ya gara-gara lu. Pintu terbuka, bergegas aku keluar dari bilik toilet. Berlari ke arah pintu, namun entah bagaimana si Miss K sudah menunggu di dekat pintu dengan senyuman yang manis-manis stroberi. Surprise. Kagak pakai surprise juga, gue udah kaget duluan lihat bibirnya yang somplak. Aku berteriak lalu menutup mata dan membalikkan badan. Aku berteriak lagi dengan mata terpejam. Tiba-tiba aku rasakan sentuhan dingin menjalar di tubuh. Kalau menyangkut yang dingin-dingin pasti ulah makhluk halus. Pergi, jangan ganggu gue. Jangan takut, aku di sini. Milo, dia udah pergi. Masa? Aku menoleh ke belakang, ternyata si Miss K udah benar-benar pergi. Makasih ya. Entah kenapa aku refleks memeluknya, ternyata aku bisa menyentuh tubuhnya. Meski tubuhnya terasa dingin, tapi aromanya begitu menyegarkan, hingga aku tidak ingin melepaskannya. Tolong lepaskan pelukanmu, Kara. Kenapa kamu tidak suka dipeluk atau belum pernah dipeluk cewek? Bukan begitu. Terus kenapa? Pelukan kamu akan menguras energiku.
Bilang dong dari tadi, ntar keburu nyaman kan gawat. Ngomong-ngomong, ngapain lu di toilet cewek? Mau ngintip gue ganti baju ya? Aku terpaksa masuk ke dalam untuk menolongmu. Ah, modus. Jangan-jangan lu yang nyuruh Miss K datang kemari. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Ya mungkin aja biar lu gak perlu minta maaf sama gue. Minta maaf untuk apa? Kamu yang seharusnya minta maaf karena menyebutku pahit seperti racun. Ya ampun, dia masih tidak sadar juga akan kesalahannya. Udahlah, mending sekarang lu pergi. Padahal aku sudah berkorban untukmu. Berkorban apaan? Aku tidak mau membahasnya. Ya udah. Terdengar suara pintu toilet terbuka. Spontan aku membalikkan badan. Terlihat kepala Tuti muncul dari balik pintu. Astaga Tut, lu ngagetin aja. Lagian lu ngapain berdiri di belakang pintu? Gue kira lu ketiduran di toilet. Ya kali ketiduran di mari. Aku menoleh cepat ke arah belakang. Ternyata Milo sudah tidak ada. Liatin apaan lu? Buruan ke kelas, Bu Retno udah datang. Emang sekarang pelajarannya Bu Retno? Iya, makanya buruan daripada ntar disuruh ngerjain soal di depan kelas. Kami keluar dari toilet kemudian berjalan ke kelas. Di sana sudah menunggu hantu dalam bentuk pelajaran. Apalagi kalau bukan matematika, ilmu yang menyenangkan. Tahu nggak alasan aku milih duduk di dekat jendela? Supaya aku bisa lihat lapangan basket. Kan lumayan banget kalau pas lagi jam istirahat atau pelajaran olahraga. Bisa ngelihat cowok-cowok ngelap keringat di mukanya pakai baju olahraga sampai roti sobeknya kelihatan. Cuci mata sih, Is. Namun kali ini yang aku lihat di lapangan basket adalah Milo yang sedang duduk di bangku samping lapangan dengan sorot mata mengarah padaku. Kar, lu lagi liatin apaan? Cowok ganteng. Malasku yang tak melepas pandangan dari wajah tampan Milo. Kira-kira si Milo itu blasteran mana ya? Kalau gue kan blasteran Condet sama Cipinang. Wajar kalau muka gue masih SNI alias Standar Nasional Indonesia. Abdul. Tiba-tiba posisi duduk Tuti sudah sangat dekat denganku. Tut, ngagetin gue aja lu. Abisnya lu liatin Abdul sampai segitunya. Siapa yang liatin Abdul sih? Lah yang ada dekat lapangan basket cuma si Abdul. Bukan. Terdengar suara berdehem yang cukup keras, arahnya dari meja guru. Sontak aku dan Tuti pun menoleh ke sana. Bu Retno sudah memasang wajah garang. Prediksiku hanya dalam hitungan detik, iya kan? Itu yang duduk di belakang ngapain dari tadi berisik? Tanyanya suara nyaring plus logat Medan yang begitu kental. Aku pun langsung berpura-pura celingak-celinguk. Itu kamu yang celingak-celinguk? Mampus dah kita, Kar. Lu Sintut. Lagian lu ngapain lihat si Adul sampai sebegitunya sih? Pantesan pas jam istirahat lu langsung buru-buru ke kantin. Bukan Abdul, Tut. Gak ada siapa-siapa lagi di sana, Kar. Udah dibilangin bukan Abdul. Malah makin berisik. Sini maju ke depan. Aku dan Tuti pun maju ke depan. Bawa bukunya. Kami kembali ke meja untuk mengambil buku. Setelah itu bisa ditebak sendiri. Kami disuruh untuk mengerjakan soalnya di depan kelas. Ditambah harus menjelaskan kepada teman-teman pula. Tenang, Kar, lu pasti bisa. Mata gue tiba-tiba rabun, Tut. Mata gue juga mulai berkunang-kunang. Kerjakan malah ngobrol. Iya, Bu. Tiba-tiba tubuh bagian belakangku terasa dingin. Tak lama tercium aroma jeruk dan min. Dari ekor mata terlihat Milo sedang berdiri di sampingku. Milo, ngapain lu di sini? Aku akan menolongmu, dengarkan aku baik-baik ya. Begini caranya. Milo memberikan jawaban secara perlahan dan detail sehingga membuat seluruh penghuni kelas yang kasat mata terkagum-kagum serta terheran-heran. Wih, amazing banget dah lu, Kar.
Iya dong, siapa dulu? Kara. Selesai, Bu. Aku mengembangkan senyum kemenangan layaknya memenangkan lomba balap karung antar sekolah. Mantap, Kar. Makasih, Milo. Burtno beranjak dari kursinya memeriksa jawabanku satu persatu. Fiona, bagaimana jawaban teman kamu ini? Ku tatap wajah Fiona yang malah senyum-senyum tak jelas. Dari sini aku mulai curiga kalau jawabannya salah, Bu. Hah? Salah? Ya, jawaban kamu salah. Lalu gimana sih, Kar? Ya lalu dari tadi cuma bantu doa doang. Aku melirik ke arah Milo yang sudah pindah ke pojok kelas. Ia sedang menggaruk-garuk kepalanya sambil tersenyum. Apa yang lucu, coba bukannya membantu malah tambah membuatku malu. Gue pikir lu pintar tapi ternyata sama aja. Aku sudah lama tidak belajar matematika. Lain kali gak usah bantuin kalau gak bisa. Maafin aku karena aku hanya berusaha membantumu. Dan mending lu pergi deh. Walaupun jawabannya salah, tapi cara kamu tuh sudah benar. Tinggal belajar lagi dan lain kali jangan ngobrol pas jam pelajaran. Iya, Bu. Ya udah, kalian boleh duduk lagi. Bunyi bel pulang sekolah terdengar. Kar, dari tadi celingak-celinguk nyariin apaan sih? Gak nyari siapa-siapa. Gue perhatiin muka lu juga kayak sedih gitu. Sejujurnya aku tidak sedih, melainkan merasa bersalah pada Milo. Ia sudah berusaha semampunya untuk menolongku. Tapi aku malah memarahinya. Dari tadi aku terus menyebut namanya di dalam hati. Namun ia tidak muncul juga. Apakah ia marah padaku? Iya, malah diem. Kagak kenapa-napa kok, Tut. Yuk balik. Naik mobil aja yuk. Beuh, gayanya. Emangnya lu punya mobil? Naik taksi online maksudnya, Kar. Lu lemot banget dah. Oh, ada promo nggak? Bentar gue cek. Ada potongan 10.000 nih. Ongkosnya jadi berapa? Pas 30. Oke deh, gue juga males naik angkot. Posisinya deket ternyata. Buruan, Kar. Mobilnya apaan? Ayla merah. Plat nomornya? Belakangnya UH. Sip. Tak lama mobil itu pun tiba. Kami bergegas masuk ke dalam. Saat mobil akan melewati gerbang sekolah Edmund, terlihat Milo sedang berdiri di depan gerbang. Milo, gumamku seraya membuka kaca jendela. Ia menatap ke arahku tanpa ekspresi. Sepertinya ia benar-benar marah padaku. Mana, Kar? Apaan? Lah tadi lu bilang Milo, perasaan yang itu tukang seblak dah. Salah denger kali lu, Tut. Kagak, pendengaran gue masih bagus banget. Sampai suara kentut lu aja gue bisa denger. Jelas-jelas lu tadi bilang Milo. Heran dah. Dari tadi lu ngomongin Milo mulu. Jangan-jangan lu kena Milo syndrome. Apaan tuh? Bahasa lokalnya apa ya? Mabok Milo. Gak, itu bukan mabok Milo, tapi apaan? Tapi mau kebayang melihat ketampanan Milo. Sepertinya besok aku harus minta maaf padanya. Pak, tadi ongkosnya berapa? 30.000, Kar. Ya, 30.000. Diskonnya, Pak, jadi 20.000. Kan udah pakai promo, Kar. Udah pas harganya sesuai aplikasi. Maaf ya, Pak, teman saya emang agak-agak. 30.000 kan untuk 2 penumpang. Nah, berhubung bapaknya juga ikut naik, jadi 20.000. Lu ada-ada aja. Iya, nggak apa-apa 20.000, tapi adiknya yang nyetir ya. Canda, Pak, biar suasananya kagak sepi kayak kuburan. Kan lu belum jawab kenapa hari ini sering nyebut Milo. Baru aja gue kira aman. Si Tuti inget lagi masalah Milo. Aduh, kayaknya bawaan orok sih Tut ngidam Milo. Kapan lu nikah? Udah hamil aja. Gue lupa ngabarin kalau kemarin gue udah nikah sama Cak Anwu.
Mulai berhayal nih bocah. Sementara aku dan Tuti ngobrol, tak terasa mobil sudah dekat dengan rumahku, yaitu Condet. Di depan gangnya ada gapuranya ya pak? Bapak taksi online itu menghentikan mobil tepat di depan gang. Gue duluan nyantut. Duitnya mana nih? Oh iya lupa, masih gue kantongin. Pak, teman saya bawa aja sampai Bantar Gebang. Terusin terus. Lu pikir gue sampah? Udah sana, hus. Ku tutup pintu mobil, kemudian setengah berlari ke dalam gang. Sesampainya di depan rumah, kulihat pintu depan terbuka lebar. Ternyata ibu sedang menghias kue di ruang tamu. Kue pesanan siapa bu? Mbak Badriah. Kok ada lilinya? Emang Simpa ulang tahun? Ya hari ini Simpa ulang tahun. Ya ampun, umur udah tua masih ngerayain ultah pakai kue pula. Aku aja kemarin ultah ke-17 cuma dibikinin nasi uduk. Kan kamu yang minta. Iya juga sih. Ya udah bu, aku ke kamar dulu ya. Di dalam kamar aku langsung menyalakan laptop di atas meja belajar, lalu pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan mandi. Setelah mandi, ku simpan laptop di atas kasur, kemudian lanjut menonton drama Korea yang semalam sempat tertunda. Kar? Iya bu. Kar tolong anterin kuenya ke rumah Simpo. Duh, baru aja nonton 1 episode. Nanti dilanjut lagi. Sekarang anterin dulu kuenya. Aku menggeliat di atas kasur, kemudian bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Kutatap lilin bernomor 7 dan 2 di atas meja. Ini lilinnya nggak ditancapin bu? Gak usah, biar Simpo aja. Oh iya. Aku berjalan menyusuri gang menuju rumah Mbok Badriah, si janda nyentrik. Walaupun umurnya sudah tua, tapi gayanya masih seperti anak muda. Bahkan kalau lihat ia berdandan, aku pun langsung insecure. Surprise, ucapku saat pintu rumah Mbok Badriah terbuka. Ya ampun, makasih Kara. Makan lilinya sekarang juga. Masa makan lilin sih? Ntar Mbok metong dong. Oh iya, jangan deh. Ntar kampung sini jadi sepi, kagak ada biduan hajatan. Ini jadi berapa Kar? Aku nggak tahu harganya berapa. Coba kamu WA ibu dulu. Pakai apa Mbok? Pakai HP lah Kara. Caranya gimana? Astaga, masa kirim WA aja gak tahu, gaptek banget ih. Ya caranya gimana Mbok? Ini 2 tangan aku masih pegangin kue. Masa pakai kaki kan repot. Oh iya, maklum faktor umur. Mbak Badriah mengambil kue dari tanganku lalu ditaruh di atas meja, sementara aku mencoba menghubungi ibu untuk bertanya harganya. Nggak dibales-bales Mbok. Coba ditelepon. Emangnya Mbok kagak inget harganya berapa? Mbok lupa. Kenapa kagak dicek di HP Mbok aja? HP-nya ada di kamar, Mbok lagi mager. Sebuah pesan masuk ke ponselku. Ternyata balasan pesan dari ibu. Jadi 150 Mbok. Itu belum termasuk ongkir. Kan deket, masa pakai ongkir segala. Ayo Lampo hitung-hitung traktir buat jajan cilok. Mbok Badriah membuka dompetnya, kemudian menyerahkan 3 lembar pecahan 50.000 dan 1 lembar pecahan 10.000. Sip, makasih Mbok. Semoga panjang umur dan dilancarkan rezekinya ya, sama cepat dapat jodoh. Makasih Kara cantik, tapi doa yang terakhir nggak usah lah, Mbok udah tua. Kan ada Engkong Badrun tuh yang tinggal di ujung gang, biar jadi bad couple. Bad couple apaan tuh? Makanya perbanyak scroll TikTok biar update bahasa anak gaul. Oh ntar Mbok cek deh abis karaokean sama ibu-ibu pengajian. Setelah itu aku langsung tepok nyamuk. Jidading. Makasih ya Mbok. Mbok, Kara pulang dulu ya. Iya cantik. Aku pun pulang ke rumah, tapi sebelumnya mampir sebentar ke warung yang jualan cilok. Sesampainya di depan rumah, aku terkejut dengan kehadiran sosok lelaki tampan.
Milo? Ia menatapku lalu mengembangkan senyum. Aku hampir keselak cilok gara-gara melihat senyumannya. Kamu kenapa? Enggak, Papa. Kamu ngapain di sini? Aku hanya ingin melihat rumah kamu saja. Rumah gue gak sebagus rumah lu kan? Aku tidak ingat bentuk rumahku. Oh ya? Dari kapan lu ada di mari? Aku mengikuti kamu dari sekolah. Jangan-jangan apa? Lu ngintip pas gue mandi ya? Tidak, dari tadi aku hanya berdiri di luar. Ah, bohong lu. Dasar hantu mesum. Tidak, Kar, aku tidak mengintipmu. Kar, lagi ngobrol sama siapa? Astaga, dari tadi aku lupa memakai suara batin. Lagi ngobrol sama keset, Bu. Hadiah aja lu. Jadi kamu anggap aku ini keset? Bukan begitu. Ah, sudahlah, aku pergi. Milo menghilang. Ya elah, hantu-hantu baperan amat. Apaan sih maksudnya si Milo tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi? Bikin gue kesel aja. Ngapa mukanya ditekuk gitu, Kar? Tuh keset ngeselin. Ku buka pintu kamar, aku berteriak saat melihat Milo ada di dalam. Ada apa, Kar? Ada kecoa terbang. Kecoa? Bukan lu. Makanya kamar tuh dibersihin. Iya, Bu. Laptop kamu jelek. Lu tahu laptop juga? Aku sering melihat anak sekolahku membawanya, tapi jauh lebih bagus dari ini. Ya jelas lah, bandingin laptop sekolah internasional sama sekolah biasa. Biaya masuk ke sekolah lu aja sama kayak biaya sekolah gue sampai lulus. Duh, ribet bener dah ngegas pakai suara batin. Tadi bilangnya gak mau masuk ke rumah, cuma nunggu di luar. Sekarang ngapain lu masuk ke kamar gue? Jangan-jangan bener tadi lu ngintip pas gue mandi plus ganti baju. Dasar hantu mesum. Saya tidak mesum, Kara. Hanya terpaksa datang ke sini untuk meminta maaf. Baguslah kalau ia mau minta maaf. Jadi aku tidak perlu minta maaf duluan. Oh gitu, santai aja. Udah gue maafin kok. Apa kamu tidak marah kepadaku? Kagak, lupain aja kejadian pas di sekolah. Wajar kalau jawaban kamu salah semua. Maaf. Udah, jangan minta maaf lagi. Kamar kamu berantakan. Hei, jangan ke situ. Aku hanya ingin melihat kamar mandimu saja. Jangan. Katanya kamu sudah tidak marah padaku, kenapa malah membentakku? Pokoknya jangan ke kamar mandi ya. Kar? Iya, Bu. Ada apa teriak-teriak? Filmnya ngeselin, Bu. Aku menilik ke arah Milo yang masih berdiri di dekat kamar mandi. Jangan masuk, sayang. Batinku lembut sembari menggeleng-gelengkan kepala. Milo tersenyum kemudian melangkah mundur. Apa kamu tidur di sini? Enggak, aku tidur di lantai. Benar dugaanku, kamu masih marah. Enggak marah kok, cuma pertanyaan lu terlalu basa-basi. Ya sudah, maaf kalau aku mengganggu. Ada lama-lama si Milo kayak Mpok Mina di baju uri, minta maaf mulu. Lu mau pergi? Lu boleh pergi sekarang. Kamu mengusirku? Ya ampun ya, tuh sensitif amat. Enggak, gue lagi pengen sendirian di kamar nonton drakor kesayangan tanpa ada yang ganggu. Oh baiklah, aku pamit. Setelah menonton beberapa episode, mata ini terasa berat. Aku beranjak dari kursi, kemudian melompat ke kasur, memeluk guling dan memejamkan mata. Baru saja akan memasuki pintu gerbang alam mimpi, ada panggilan telepon. Dengan mata masih tertutup, kurai ponsel di atas. Halo? Halo, Kar? Dut, lu ganggu gue lagi tidur. Jam segini malah tidur.
Ada apaan sih nelpon gue? Padahal tadi udah hampir ketemu caanmu. Gue ke rumah lu ya? Sekarang? Bentaran sih, gue mau mandi. Ya udah, kabarin aja kalau udah sampai depan rumah. Tapi gue agak-agak lupa sama rumah lu. Astaga, Tut, bisa-bisanya lu lupa sama rumah sahabat sendiri. Kan udah lama kagak main ke sana, kan wajar lah. Lu turun di gang yang tadi tuh, terus tinggal tanyain aja rumah Kara di mana. Satu kampung pasti tau lah rumah cewek cantik gue. Ide sok cantik banget sih, Kar. Dah, gue mau lanjut tidur. Caan gue udah nungguin dari tadi. Dasar halu, biarin. Kututup telepon lalu melanjutkan tidur yang tertunda. Aku bangun dari tidur lalu menatap jendela, terlihat langit yang sudah agak gelap. Tiba-tiba perut ini terasa sakit. Dengan cepat aku beranjak dari kasur dan berlari ke arah kamar mandi. Terdengar bunyi panggilan telepon. Pasti Sintut. Telepon kembali berbunyi. Dengan perut yang masih melilit, aku pun berlari keluar kamar mandi untuk mengambil ponsel. Kemudian balik lagi untuk menyelesaikan buang hajat. Tuti berteriak saat teleponnya ku angkat lalu menangis. Apaan sih sampai nangis segala? Lu lama banget sih angkat teleponnya. Gue pikir lu udah meninggal. Hah, gue masih hidup weh. Ini aja lagi boker. Terus siapa yang meninggal? Ya mana gue tahu. Ini kok di depan rumah lu ada bendera kuning. Bendera kuning apaan? Lu kagak salah rumah kan? Kagak, gue udah tanya ke orang sini rumah cewek tercantik. Nah ini malah ada bendera kuning. Hai deh, kayaknya lu dibohongin dah. Jelas-jelas gue masih hidup. Terus yang meninggal siapa? Malah nanya lagi. Mana gue tahu. Lu di mana sekarang sih? Ini rumah yang pagarnya hitam. Pagar rumah gue kan hijau. Bisa-bisanya lu nyasar ke tempat orang meninggal. Bu. Iya, Kar. Emang di kampung sini ada yang meninggal? Nggak ada. Terus kenapa? Ini si Tuti nyasar kemana? Katanya malah ke rumah orang meninggal. Kamu kan bisa minta dia Sherlock. Oh iya. Ku telepon Tuti kemudian memintanya untuk Sherlock. Ternyata posisinya ada di kampung sebelah. Salah kampung, Tut. Duh, jadi gimana nih? Lu tunggu di sana, gue jemput. Aku pun pergi keluar rumah. Terlihat Milo sedang berdiri di dekat pohon jambu biji. Ngapain lu di sana? Ngagetin gue aja. Memangnya wajahku menakutkan? Iye. Kamu mau kemana? Jemput Tuti. Oh, teman sebangkumu itu? Iya. Aku boleh ikut? Boleh. Aku mencuri-curi pandang ke arah Milo yang berjalan di sampingku. Ia agak menundukkan kepalanya, namun aku bisa melihat dengan jelas senyuman manisnya. Duh, jadi GR. Gimana teman kamu? Bentar lagi juga sampai. Maaf, aku tidak bisa ikut ke sana. Kenapa? Nanti aku ceritain. Elah, kebiasaan amat. Aku berbelok ke arah gang tempat Tuti terdampar. Dari jauh aku sudah mencium aroma kapur barus yang biasa ia gunakan. Kar, lama amat sih. Ini salah sendiri pakai nyasar segala. Aku menatap bendera kuning yang dipasang di pagar rumah, memikirkan alasan Milo tiba-tiba pergi begitu saja. Apa mungkin ia takut dengan orang meninggal? Aneh. Hantu kok takut sama orang meninggal? Kar, ngapain lu lihat bendera kuning sampai segitunya? Gue lagi mikir kalau misalnya lu meninggal, boleh nggak sih nasi kotaknya jangan rendang atau ayam mulu? Bosen tahu. Cubitan maut mendarat di lenganku. Amit-amit dah. Lu kalau ngomong kagak diayak. Aku membalikkan badan kemudian melangkah menjauh dari rumah itu. Mau kemana, Kar? Balik ke rumah lah, emangnya lu mau di sini aja? Ya kagak lah. Kami pun berjalan menuju rumahku. Di sepanjang jalan aku terus mengedarkan pandangan mencari keberadaan Milo. Lu celingak-celinguk mulu, nyari apaan dah? Kagak nyari apa-apa.
Cuma lagi peregangan leher aja. Yang ada leher lu loncar. Kagak apa-apa, biar saingan sama si Miski. Oh iya Kar, lu kenal sama yang meninggal tadi? Kagak. Oh tadi gue sempat nguping dikit. Yang meninggal tuh kayaknya anak motor gitulah. Kapan tuh motor kawin dah punya anak aja? Ya malah ngelawak. Maksudnya anak yang suka nongkrong bawa motor-motor gitu. Gue juga tahu tuh, terus hubungannya sama gue apa? Ya kagak ada. Ini anggap aja sekilas info. Oh ya udah lanjut. Jadi tuh orang meninggal kecelakaan motor gitu. Udah nggak heran tuh, masa anak motor meninggal keselak helm. Saat aku berbelok ke gang dekat rumah, aku lihat Melo sedang berdiri di luar pagar. Ngapain lu berdiri di sini? Batinku berlalu masuk ke dalam rumah, namun ia diam saja tidak menjawab. Tiba-tiba aku terpikirkan sesuatu. Apa mungkin Milo meninggal karena kecelakaan juga? Sontak aku menoleh keluar rumah, Milo sudah tidak ada di sana. Liatin apaan Kar? Gak liatin apa-apa. Aku kemudian berjalan ke kamar lalu duduk di atas kasur. Malam minggu gini enaknya ngapain ya? Pertanyaan Tuti seperti memancing sesuatu. Tidur. Ah, lu kagak bisa baca pikiran gue. Gue bukan Edward Culun yang bisa baca pikiran lu ya. Kulen kali Kar. Maksud gue daripada di rumah aja, udah kayak semboyan pemerintah, mending kita jalan-jalan ke mall yuk. Malam minggu gini biasanya rame, siapa tahu nggak sengaja ketemu jodoh. Duh, gue lagi ngebut nonton drakor. Ya elah, itu bisa nanti aja selagi gue ada di sini. Ayolah Kar. Ya udah oke, mau ke mall mana? Gue pengen main ice skating di Taman Anggrek. Jauh tuh, keburu tua di jalan ntar. Sekarang udah kagak macet kayak dulu Kar. Masa? Makanya sering jalan-jalan, jangan rebahan mulu di kasur. Ya udah, gue perlu mandi nggak? Emang lu belum mandi? Tadi sih udah pas pulang sekolah. Dia nggak usah mandi, ntar keburu cair esnya nunggu lu mandi. Pakai baju apa ya? Yang biasa aja. Ini. Aku menunjukkan gaun berwarna merah muda. Mau ice skating masa pakai gaun? Kalau lu ngejengkang atau umbar-umbar aurat, ya jangan didoain ngejengkang juga tuh. Kutatap deretan baju yang menggantung di lemari. Lebih bagus pakai itu sih. Milo, ngagetin aja. Apaan Kar? Milo. Astaga, aku lupa kalau ada Tuti. Dia lagi cari baju yang warna Milo, coklat dan manis gitu. Kan katanya lu rasanya udah pahit. Kagak kok, tadi di sekolah gue bercanda doang. Mana pernah sih Milo rasanya jadi pahit? Aku terus menatap wajah Milo yang jaraknya hanya beberapa jengkal dariku. Ia tersenyum membuatku tidak bisa mengalihkan pandangan. Terus lu kenapa nengok ke kiri terus, katanya mau cari baju? Aku langsung mengambil baju yang disukai Milo kemudian pergi ke kamar mandi. Lu jangan ikut ke kamar mandi. Aku berusaha menyentuh tubuh Milo namun ia malah menghindar mundur ke belakang. Setelah ganti baju, kami pun pergi ke jalan utama. Di sana taksi online pesanan Tuti sudah nunggu. Gaya banget dah lu kesana naik taksi online, kan mahal banget. Ih, siapa juga? Kita naik cuman sampai halte bus Trans. Ya elah, kirain beneran sampai Taman Anggrek. Aku pun membuka pintu mobil, namun Milo sudah duduk duluan di kursi belakang. Tahu dari mana lu kalau ini mobil yang mau kita naikin? Dari teman kamu. Apa dia bisa ngeliat lo? Tidak, aku mendengar ucapannya saat kamu mengganti baju. Oh. Wekar, lu ngapain diem di depan pintu? Maaf ya Tut. Tut, duduknya jangan terlalu tengah. Ih, kenapa dah? Jaga jarak bener kan Pak? Iya. Nah tuh.
Mobil pun melaju ke halte bis terdekat. Aku meminta Milo untuk duduk lebih dekat, namun ia menolak. Malah duduk mendekat ke Tuti. Sontak aku mendengus kesal. Kenapa lu liatin gue begitu amat? Kagak. Ini mobil gak ada pengharumnya, tapi kok wangi banget ya pak. Wangi apa, Dek? Ya kayak lemon sama mint gitu, enak banget. Itu wangi Milo. Mana ada Milo rasa lemon? Aku melirik tajam pada Milo. Kenapa sih malah deket-deket sama Tuti? Demi selalu ada di samping kamu, Kara. Ya elah, bisa juga tuh hantu ngegombal. Kagak empan Mil. Gue udah kebal sama gombalan laki-laki. Tapi kenapa gue jadi senyum-senyum sendiri ya? Aduh, bahaya nih. Milo, sini duduknya, jangan deket-deket Tuti. Tidak bisa, Kara. Bahaya jika aku terlalu dekat denganmu. Bahaya? Emangnya gue apaan? Setan? Kan situ yang setan. Kalau mau duduk di sana mending gak usah ikut. Kenapa? Kamu marah? Gak paham juga sih kenapa gue marah-marah. Lagian dia bukan siapa-siapa gue. Ya kali gue jatuh cinta sama hantu. Perik banget gak sih? Kenapa muka lu manyun gitu? Jangan maju. Kenapa sih lu? Perasaan tadi baik-baik aja. Gak tahu, gue tiba-tiba bad mood gitu. Kayaknya efek hormon estrogen deh. Apa ya hubungannya? Lu kalau pelajaran Pak Yono tuh nyimak, makanya itu berhubungan dengan siklus menstruasi, jadi bikin mut-mutan. Emangnya lu lagi mens? Kagak sih. Terus apa gunanya lu jelasin begituan? Kagak ngapa-apa, pengen aja. Aku mengalihkan pandangan menatap jendela, soalnya malas terlalu lama melihat Milo duduk berdekatan dengan Tuti. Emangnya badan gue bau sampai dia gak mau deket-deket. Kar, ini gue yang bayar ya. Sip. Ada apa sih, Kar? Kepala lu kecengklak, kagak bisa nengok. Kagak, Ndut. Ia membuka pintu lalu menoleh cepat ke belakang. Ternyata Milo sudah tidak ada di sana.